Shalom, shalom jemaat Tuhan yang terkasih, di mana saja berada pada saat ini, baik di rumah maupun di gereja ini. Bagaimana kabarnya? Kiranya anugerah Tuhan sempurna untuk kita. Tak lupa juga kami ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, marilah kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Mari kita masuk dalam saat teduh. Jemaat
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Hari ini kita bersama-sama datang menghampiri Tuhan. Mari kita datang menghampiri Tuhan dengan keseluruhan hidup kita. Kita yang saat ini dengan sukacita datang kepada Tuhan, ataupun mungkin kita yang saat ini kabarnya kurang baik dan di dalam masa berduka. Namun datanglah kepada Tuhan sebab Tuhan setia. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri dan kita mendengarkan panggilan beribadah kita yang terdapat di dalam Mazmur yang ke-138 ayatnya yang kedua. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ibadah kita pada hari ini kita buka dengan sebuah pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan itu baik, bahkan teramat baik dalam hidup kita. Karena itu dengan penuh sukacita dan penuh semangat, kita rayakan kebaikan Tuhan. Kita katakan Tuhan itu baik. Tuhan Raja segala raja, nobatkanlah Raja. Selama-lamanya. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Saudara, pada saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mendatanginya, untuk menghampirinya, untuk datang mengakui akan dosa pelanggaran kita. Sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan, sebagai manusia yang gampang tergoda, sebagai manusia yang masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mengakui akan setiap dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan yang setia, yang penuh dengan kasih, dan yang penuh dengan keadilan.
Bapa, dengan kepala tertunduk, kami membawa hancur hati kami, menyadari akan keberdosaan kami. Menyadari bahwa kami seringkali tergoda untuk melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami membawa hati kami Tuhan karena kami menyadari kami membutuhkan anugerah-Mu. Kami membutuhkan akan lawatan kasih-Mu. Ampunilah akan dosa pelanggaran kami. Dan tolonglah kami di dalam pertobatan kami. Roh Kudus pimpin kami untuk mencoba mengikuti akan kehendak Engkau. Mencoba untuk mengasah kepekaan kami kepada suara-Mu. Mencoba belajar untuk menolak semua godaan-godaan di dalam hidup kami. Roh Kudus, kami membutuhkan Engkau memimpin kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, sebab sungguh kami tak mampu berjalan seorang diri, jikalau bukan Engkau yang memimpin akan kehidupan kami. Meninggalkan manusia lama kami, dan mencoba untuk menghidupi akan kehendak-Mu di dalam diri kami. Bawa kami kepada pertobatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima akan anugerah-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kepada engkau yang menghampiri Tuhan dan mengakui dosamu, dengarkanlah berita anugerah kepada kita semua yang terdapat di dalam Yesaya yang ke-54 ayatnya yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita telah menerima anugerah keselamatan. Untuk meresponi akan berita anugerah, marilah kita memperbaharui komitmen kita. Mazmur 119 ayat 1, 101, 102 dan 105 yang kita ucapkan secara bersama-sama, yang demikian bunyinya. Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Karena itu pada saat ini kita mau bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan, merenungkannya. Karena itu kita siapkan hati kita. Jadikanku hamba yang setia. Aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jama bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikanku hamba berkenan tepat
Bapak Surgawi, di hari ini ketika kami menaikkan pujian ini, jadikan kami hamba yang setia, hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Oleh karena itu, tolong kami Tuhan, biarkan Roh Kudus boleh menguasai hidup kami, sehingga boleh memimpin perjalanan hidup kami menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami di dalam memaknai akan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Pada hari ini tema kita adalah bertumbuh bersama di dalam konteks kelompok kecil. Beberapa waktu yang lalu, Contoh Debbie juga menyampaikan hal yang hampir sama, tetapi di dalam konteks persekutuan komisi. Dan hari ini kita masuk di dalam kelompok kecil. Firman Tuhan kita terdapat di dalam Amsal yang ke-18, ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Maka saya mengajak kita kembali menyimak ayat firman Tuhan ini dengan secara perlahan mencoba untuk memahaminya. Amsal 18 ayatnya yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ketika firman Tuhan ini berbicara kepada kita, apa yang menjadi bahan pemikiran kita? Tentu kita memiliki konteks kita masing-masing. Kita mungkin memikirkan ayat ini sebagai ayat yang biasa karena mungkin kita sudah menghidupi akan kebenaran ayat ini. Tapi mungkin ada juga bagi kita yang menghidupkan ayat ini dengan jiwa yang bingung. Oleh karena merasakan kesendirian di dalam kehidupan konteks bergereja ataupun juga dalam konteks kehidupan sehari-hari. Oleh karena mungkin pribadi ini adalah pribadi yang memang senang seorang diri. Senang untuk tidak terlibat di dalam kehidupan orang lain. Sehingga ketika firman Tuhan ini disampaikan, tentu akan menjadi bahan pemikiran. Dan saya harap ayat firman Tuhan ini dapat menggelisahkan kita, baik kita yang sudah merasa bahwa kita itu punya saudara-saudara seiman di dalam konteks bergereja, maupun yang saat ini kita merasa kita kesepian. Oleh karena kita tidak merasakan bahwa gereja menjadi tempat bagi kita. Gereja tidak menjadi rumah bagi kita. Namun Bapak Ibu Saudara, hari ini kiranya kebenaran firman Tuhan dapat menolong kita untuk menjawab kegelisahan-kegelisahan tersebut. Next. Bapak Ibu Saudara, saya ingin masak sate. Saya pinjam gitu ya, kipasnya dari Contoh Sri, belum saya balikin, sudah cukup lama. Mohon maaf ya Contoh Sri. Tapi karena Contoh Sri adalah saudara saya, jadi saya tenang saja. Dia bisa ketok pintu saya jika membutuhkan. Saya ingin bikin sate Bapak Ibu. Sate dari resep emak saya. Dan saya ingin tahu berapa banyak di antara kita yang suka sate. Boleh angkat tangan, baik Bapak Ibu yang di gereja maupun yang ada di rumah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, lumayan banyak ya. Wah, Contoh Sri sudah berharap nanti ada yang ketok pintu bawa sate. Tapi sate yang enak ini, resep dari emak saya, tidak akan pernah jadi tanpa arang. Di dalam sini ada arang, Bapak Ibu, tapi tentu tidak saya nyalakan untuk keamanan kita bersama. Namun saya kembali meminjam ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Contoh Sri berkaitan dengan arang. Bapak Ibu Saudara, arang ini ketika dinyalakan, maka akan muncul bara. Bara yang akan terus membawa kehangatan dan juga panas yang dibutuhkan untuk saya membuat sate tentunya. Tapi dalam konteks persekutuan, maka ketika kita mengibaratkan persekutuan kita, kelompok kecil kita dengan arang, kalau kita itu terpisah-pisah, tidak berkumpul jadi satu, bisa tidak arang ini menyala lama?
Bisa tidak arang yang tidak punya bara berada di pojokan, tiba-tiba bisa berapi sendiri dan panas sendiri? Tentu saja tidak bisa. Harus ada satu bara, satu api yang memulai, kemudian bara itu akan menular ke arang yang lain, sehingga arang yang lain itu akan memiliki bara dan menjadi panas. Tapi kalau saya pisahkan satu-satu bara yang panas itu, ini panggangan saya bulat ya Bapak Ibu. Tapi kalau panggangan saya yang panjang, baranya saya kumpulin di tengah, lalu saya sebar. Kamu satu di sini, kamu satu di sini, kamu satu di sini. Jarak-jarak, social distancing begitu ya arangnya saya. Bisa enggak panasnya itu bertahan lama dan memanggang sate resep emak kebanggaan saya itu menjadi matang? Tentu saja tidak bisa. Arang ini lama-lama akan mati karena dia tidak berdekatan dengan arang yang lain. Tetapi kalau arang ini yang baik yang menyala maupun yang tidak menyala dijadikan satu, kemudian saya kipasi, saya semangati begitu ya, ayo panas, 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 panas. Maka arang ini akan terus membara, panasnya akan terjaga. Demikian dengan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan kumpulkan di tengah-tengah gereja ini pun, meskipun duduknya kita itu social distancing, tapi hati kita jangan. Meskipun kita lockdown di rumah, tapi hati kita dan kerohanian kita jangan. Mari kita bersama-sama berkumpul, menyatukan hati kita, tetap dengan prokes tentunya, dengan social distancing dan yang lain-lain. Tapi di dalam spiritualitas kita, kita boleh saling berkumpul, saling memberikan panas, semangat, jiwa untuk bisa saling menghangatkan satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, mengapa ini menjadi penting bagi kita? Boleh next? Jika Bapak Ibu Saudara bisa melihat gambar ini adalah tahapan relasi begitu ya. Ada yang di level paling bawah, itu level 1 begitu. Level 1 adalah seperti kalau kita ketemu di gereja, kita hanya sekedar shalom, apa kabar, tapi kita nggak tahu namanya sama sekali. Bapak Ibu Saudara pernah menjumpai situasi ini? Pernah? Di gereja ini saya lihat kurang lebih mungkin ada 30 ya, 30 jemaat. Kalau saya pilih salah satu, lalu saya minta sebutin nama satu-satu, kira-kira Bapak Ibu Saudara bisa nggak sebutin nama satu-satu? Yang bisa boleh angkat tangan? Pak Iwan karena sudah dapat list tadi ya. Sudah dapat ini duduknya di sini ya, pasti bisa. Terkadang ada situasi di mana kita berjumpa dengan saudara seiman kita, tetapi kita tidak punya relasi. Hanya sekedar ketemu, sapa, pulang, bye-bye, hati-hati. Tapi ada juga situasi di level kedua. Ini kita mulai satu bangku, dipertemukan oleh situasi. Coba lihat dulu kiri kanannya, Bapak Ibu Saudara. Masih kenal suaminya siapa, istrinya siapa? Kalau nggak kenal hati-hati nih ya. Pulang harus dirantai ya, supaya ingat gitu ya. Coba lihat lagi depan belakang. Apakah masih mengenal? Ini sebagian besar dari PDP Efesus ya. Wah, jadi pasti sudah saling kenal. Tapi bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang tidak terlibat di dalam PDP? Apakah Bapak Ibu Saudara masih mengenal satu dengan yang lain? Tentu yang di rumah saling kenal ya. Kalau yang di rumah sampai nggak kenal ini siapa, wah harus bawa ke dokter kayaknya. Mungkin ngalami amnesia, lupa ingatan. Bapak Ibu Saudara di level 3 itu ada possible friendship. Mungkin pribadi-pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang mencoba untuk masuk ke dalam persekutuan. Pengen lebih dalam kenal gereja. Pengen lebih tahu, oh ini ada komisi suami istri. Ini loh jemaat-jemaat yang suami istri yang setia ikut persekutuan. Oh ada komisi wanita. Wah saya pernah jumpa ibu ini. Ibu ini kalau duduk di gereja selalu di pojokan. Tapi saya belum pernah kenal namanya. Nah di dalam komisi mungkin dipertemukan dengan berbagai peristiwa sehingga mulai ada keinginan, ada curiosity. Ada keingintahuan untuk bisa mengenal. Oh
ibu ini namanya ini. Tapi belum tahu suaminya siapa, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana, senangnya makan apa. Tadi yang makan sate masih ingat? Kalau Pak Iwan saya minta tolong Pak, siapa tadi yang suka sate masih ingat Pak? Sulit ya, belasan orang tadi ya. Jadi baru dalam tahap tahu saja, belum mengenal. Ada yang level 4, mulai melibatkan diri di dalam pertemanan, persekutuan. Mulai buat janji. Kita kan baru kenal ya, mau nggak kapan-kapan kita ngobrol? Saya traktir di kafe ini. Kita ketemuan ya, kita bikin janji di kopi janji titik-titik gitu ya. Atau kita mulai ada keinginan, datang ke rumah saya mau masakin kamu, bawa keluarga kamu ya, bawa anak-anak kamu biar bisa kenalan juga sama anak-anak saya. Sudah mulai, bukan hanya keingintahuan, tetapi juga rasa ingin mengenal, memberi diri. Ada usaha di sana. Dan kemudian level selanjutnya, mulai ada ikatan. Nah, biasanya di dalam circle yang lebih kecil lagi. Kalau tadi persekutuan, komisi, mungkin di dalam bonded friend ini, dalam konteks gereja, mungkin kelompok yang lebih kecil. Mulai ada ikatan, mungkin kompak begitu ya. Oh sama-sama nih pasangan suami istri, punya anak usianya kecil. Bisa saling berbagi tips, bisa saling berbagi nasihat. Kalau anak demam itu jangan panik. Anak demam, lihat demamnya kenapa. Kasih obat. Kalau tidak tahu obatnya bawa ke dokter. Pasti tentu harus gitu ya. Kudu wajib itu. Atau mungkin anak mulai angkut ya, beranjak dewasa, mulai labil, mulai memberontak. Bagaimana nih berkomunikasi? Mungkin sesama orang tua, oh saya pernah punya anak remaja. Anak remaja itu pengen didengar. Jadi saling berbagi. Mulai ada ikatan, mulai janjian. Oh sebulan sekali mau datang ke keluarga ini, main sama keluarga ini. Tapi quote-unquote dalam konteks prokes ya. Quote-unquote dalam konteks pandemi ini. Bisa ajak jalan sama-sama. Tidak perlu ke mall, tidak perlu nonton bioskop, tempat-tempat yang mungkin kita saat ini perlu hindari oleh karena kondisi pandemi yang semakin meninggi. Tapi mungkin bisa diajak, ayo datang ke rumah saya, di tempat terbuka kita ngobrol. Ada konteks, ada ikatan yang mulai dibangun. Ada keinginan melibatkan diri, curiosity bukan untuk kepo kata orang ya, tetapi karena keinginan untuk mengenal supaya bisa memberikan kepedulian yang lebih dalam. Dan level yang paling tinggi tentu saja close friend. Mungkin hanya 1-2 orang di dalam gereja ini yang bisa kita percayai. Berbagi keluh kesah kita. Berbagi bahkan sampai ke dosa-dosanya kita. Berbagi sampai ke dalam-dalam aibnya kita. Oleh karena apa? Oleh karena kita sangat membutuhkan relasi ini Bapak Ibu Saudara. Karena kita adalah makhluk sosial, kita tidak bisa hidup seorang diri. Tidak ada bara, tidak ada arang yang dapat membara sendiri. Dia butuh stimulus. Dia butuh rangsangan dari orang lain. Kita manusia, makhluk sosial yang diberikan Tuhan akal untuk bisa melakukan relasi, menjalin relasi. Next. Lalu mengapa kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat tingkatan relasi pertemanan, saya mengutip dari Bapak Paul Hidayat. Dia mengatakan mengapa kelompok kecil? Oleh karena di dalam kelompok kecil ada pengenalan yang lebih dalam. Di dalam kelompok kecil ada komunikasi yang timbal balik. Kalau di dalam ibadah, saat ini saya membawakan firman Tuhan, maka ini satu arah. Bapak Ibu Saudara setuju nggak setuju, Bapak Ibu Saudara tetap di bangku. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menyuarakan pendapatnya. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menyampaikan pergumulannya. Tetapi kalau di dalam kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara dapat berpartisipasi di dalamnya. Bapak Ibu Saudara juga dapat menstimulus orang lain. Bukan hanya distimulasi saja, tapi juga mendapatkan stimulus juga. Di dalam persekutuan, komisi juga terbatas.
Tidak banyak diskusi yang terjadi di sana. Tetapi kalau di dalam kelompok kecil, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak setuju misalnya, contoh mah ngomongnya gampang, belum berkeluarga, belum punya anak, belum gini. Coba kalau jadi saya. Saya tuh berat contoh punya anak, anaknya masih rewel, anaknya gini. Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya. Sehingga mungkin ada pribadi lain yang dapat juga menyampaikan, tenang, jangan panik. Apa yang kamu alami, itu juga dialami oleh orang tua yang lain. Apa yang kamu alami, itu butuh begini, dan begitu. Maka ada diskusi yang terjadi, ada saling menstimulasi di sana. Ingat ya, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Makanya saya nggak mau jadi ibu itu ya, punya anaknya rewel gini. Mungkin saya bisa jadi ibu yang punya anak tapi anaknya anteng. Anteng kenapa? Mungkin karena pola asuh ibu ini benar. Mungkin pola asuh ibu ini komunikatif dengan anaknya. Sehingga anaknya pun bisa menyampaikan isi perasaannya dengan cara yang tepat, isi pikirannya dengan tepat. Disinilah kita bisa membangun komunikasi yang timbal balik ke segala arah. Dan ada suasana belajar yang ideal di kelompok kecil. Mungkin kelompok kecil itu bisa gitu ya, satu meja. Kalau satu meja nggak mungkin kan Bapak Ibu Saudara sambil ngobrol, terus Bapak Ibu Saudara buka HP, ngecekin Instagram, nggak memperhatikan. Karena di dalam konteks kelompok kecil ada keakraban yang dibangun di sana. Kita akan saling menghormati, saling menghargai. Dan memang ada keinginan untuk bisa, ini lagi ngomong nih, saya mau tahu isi pikirannya. Saya mau tahu, mau kenal bagaimana cara dia berpikir. Bapak Ibu Saudara, di dalam kelompok kecil jadi wadah untuk stimulan yang dinamis. Namun dalam konteks yang sangat terkontrol. Di dalam kelompok kecil, ini menggiatkan warga gereja untuk menghayati kekristenan secara supaya mereka berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Minimal di keluarga sendiri. Dan kemudian saya juga mengutip dari buklet yang ada di depan gereja mengenai PDP begitu ya. Ada 3 ciri utama dari PDP Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, ketergantungan. Lewat PDP kita diajarkan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dalam segala hal kita perlu mengandalkan Tuhan. Dalam aspek keluarga, pelayanan, pekerjaan, relasi sosial, bahkan terkait karakter kita. Perlu untuk senantiasa mendoakan sesama kita anggota PDP dan juga berdoa bersama untuk pokok-pokok doa syafaat yang menjadi pergumulan kita di gereja ini. Yang kedua, ciri utamanya selain ketergantungan, yang kedua adalah kebersamaan. Lewat PDP kita belajar untuk memperhatikan sesama kita di dalam komunitas yang lebih kecil. Tentunya akan lebih kondusif untuk saling mempercayai, untuk saling mengoreksi, saling menegur, saling menguatkan, dan saling membangun. Kalau kita dekat, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menasehati seseorang. Tapi kalau kita nggak punya relasi sama sekali dengan orang ini, kita juga nggak punya otoritas kepada dia. Kita juga nggak signifikan bagi dia. Kalau kita tegur dia, apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara? Syukur-syukur kalau orangnya rendah hati mau menerima koreksian. Tapi bagaimana kalau orang ini ternyata nggak bisa terima koreksian? Wah, dia akan marah. Dia akan tersinggung. Siapa kamu berani-berani menasihati saya? Tetapi jika kita punya relasi yang dekat, kita bisa dipercaya dan kita juga mempercayai orang tersebut ketika kita memberikan nasihat. Maka saya percaya, nasihat seberat apapun, sedetail apapun, pasti akan diterima dengan baik. Meskipun mungkin membutuhkan waktu bagi pribadi tersebut untuk denial dulu. Aku enggak seperti itu. Ya enggak apa-apa. Tapi aku melihat, aku belajar mengenal kamu. Sehingga aku sampaikan ini. Karena apa? Karena aku mengasihi engkau. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ada kesaksian. Ada kesaksian yang muncul dari kelompok kecil ini.
Kesaksian ini untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk menjadi daya tarik bagi orang lain untuk masuk, ikut serta. Asik ya di sana. Bukan hanya sekedar makan sate doang loh kalau PDP itu. Tapi saya merasa kayaknya ada sukacita yang besar di kelompok itu. Kayaknya ada sesuatu yang unik di tempat itu meskipun salah satu anggotanya sedang berduka sekarang ini. Saya melihat ada penguatan di dalam kelompok itu. Ada daya tarik yang membuat orang itu mau datang ke dalam kelompok kecil. Sehingga ini menjadi evaluasi kita Bapak Ibu Saudara di dalam PDP kita masing-masing. Berapa banyak orang baru yang kita ajak masuk di dalam komunitas kecil kita ini? Apakah mereka bisa melihat Kristus hadir di dalam kelompok kecil kita? Atau kelompok kecil kita sejauh ini hanya menjadi tempat yang eksklusif, tidak jauh sama klub-klub di luar sana. Klub-klub buat ngumpul, klub-klub buat ngobrol, klub-klub buat hangout, klub-klub untuk pamer kekayaan, klub-klub untuk ini dan itu yang eksklusif. Apakah kita punya keunikan di dalam kelompok kecil kita? Karena ada Kristus hadir di sana, dan ketika Kristus hadir di sana, kita juga dipakai Tuhan untuk jadi Kristus-Kristus kecil yang menjadi berkat kesaksian yang baik bagi orang-orang yang ada di dalam gereja kita. Atau orang-orang yang ada di sekitar perumahan kita. Atau bahkan keluarga kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Yang bisa kita ajak masuk ke dalam kelompok kecil kita. Untuk mengalami Kristus. Untuk mengalami sebuah pertumbuhan. Next. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya mengutip next seorang yang bernama Brooke Harford. Dia menafsirkan kalimat aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa itu sebagai I will have a home in the house of the Lord forever. Aku akan memiliki satu rumah. Home, bukan house gedung ya Bapak Ibu ya. Di dalam rumah Tuhan. Jadi Harford ini menafsirkan sebagai aku bukan hanya akan tinggal di dalam rumah Tuhan, tapi aku akan menjadikannya sebagai homeku, sebagai rumahku. Rumah yang menyenangkan untuk didatangi orang. Rumah yang menyenangkan untuk ditinggali oleh orang. Jadi bukan hanya sekedar datang ke gereja, tetapi dia menjadikan gereja itu sebagai rumahnya. Menciptakan gereja itu sebagai tempat yang kondusif. Tempat untuk beristirahat. Tempat untuk pulang dari segala kegagalan. Tempat untuk kembali dari segala kesibukan dan pekerjaan. Tempat dari kesesatan bagi mereka untuk kembali dan mendapatkan kelegaan. Ini rumah kita. Tapi apakah kita merasakan rumah di dalam rumah kita sendiri? Bapak Ibu Saudara, kita manusia berdosa. Ada begitu banyak kecenderungan yang membuat rumah kita itu menjadi tidak menyenangkan. Papa mama berantem, saya mengalami itu saudara. Piring terbang yang literally piring terbang. Sehingga rumah itu tidak menjadi rumah. Tapi kalau tadi firman Tuhan katakan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku akan membuat rumah ini menjadi rumah. Bagi siapa? Tentu bagi sesama kita. Aku akan membuat kelompok kecilku sebagai rumah. Bagi siapa? Bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang saat ini mungkin babak belur oleh karena dosa pelanggaran mereka. Di rumah itulah mereka ingin datang mendapatkan kesempatan untuk dipulihkan, kesempatan untuk bisa beristirahat, kesempatan untuk mendapatkan penerimaan. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau memperkenalkan rumahmu? Dan pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah engkau mau membuka pintu rumahmu bagi mereka yang membutuhkan? Mungkin mereka yang tidak engkau kenal.
Mungkin mereka yang saat ini sedang menangis di dalam kegagalannya. Mungkin mereka yang saat ini mengetuk pintu rumahmu di dalam keputusasaan untuk menghadapi dunianya saat ini. Maukah engkau membuka pintu rumahmu, kelompok kecilmu bagi mereka yang demikian? Bapak Ibu Saudara, Yesus pernah menceritakan tentang gembala yang pergi meninggalkan 99 dombanya untuk mencari satu ekor domba yang terhilang. Toby Mac mengatakan bahwa cerita ini tidak masuk akal bagi mereka yang merasa mereka adalah 99 domba yang baik dan yang setia kepada Tuhannya. Tetapi cerita ini menjadi masuk akal ketika di mana Tuhan meninggalkan 99 lainnya untuk mencari satu yang terhilang. Menjadi masuk akal bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan Tuhan. Apakah engkau pernah menjadi seekor domba yang tersesat, terhilang, dan Tuhan sedang datang kepadamu? Karena engkau berharga di matanya, karena engkau begitu penting baginya. Demikian Bapak Ibu Saudara, apakah engkau juga mendengar suara Tuhan ketika Tuhan katakan, ini dombaku, gembalakanlah, selamatkanlah, jemputlah dia, bawa masuk ke dalam rumahmu, beri dia perteduhan, beri dia peristirahatan, biarkan dia memulihkan diri di dalam komunitasmu yang kecil itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan saat ini mengetuk pintu-pintu kelompok kecilmu. Apakah engkau mau mengizinkan mereka masuk? Next, 1 Korintus 3 ayat 16, saya menggunakan terjemahan Alkitab sehari-hari. Di situ dikatakan, jadi kalian harus mengerti bahwa kita semua merupakan rumah Tuhan dan Roh Allah hidup di dalam kita. Bapak Ibu Saudara, kita adalah rumah Tuhan, rumah yang mau Tuhan pakai untuk menjadi perteduhan bagi jemaat-jemaat lain yang saat ini mungkin terlepas dari pandangannya kita, terlepas dari radar kasihnya kita. Oleh karena mungkin mereka malu-malu, oleh karena mungkin mereka juga nggak tahu cara untuk bergabung ke dalam PDP ini bagaimana, cara gabung ke komisi ini bagaimana. Oleh karena itu gereja merasa perlu untuk menggaungkan kembali. Bapak Ibu Saudara, engkau yang belum terlibat, engkau yang belum masuk dalam kelompok kecil, hari ini menjadi kesempatan Tuhan memanggil engkau pulang ke dalam rumah-rumah kecil ini. Dan engkau yang sudah jadi rumah-rumah kecil ini, jangan sombong. Jangan merasa engkau sudah aman di dalam rumah Tuhan. Tapi bukalah pintumu, izinkan orang-orang untuk masuk. Oleh karena engkau adalah rumah itu sendiri. Dan jikalau engkau adalah rumah itu sendiri, Roh Allah hidup di dalammu. Bapak Ibu Saudara, bagaimana rumah yang ditinggali Allah itu tidak membukakan pintu bagi mereka yang membutuhkan? Jikalau benar kita adalah rumah, mungkin kita bukan rumah yang dibutuhkan oleh pribadi tersebut. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin Tuhan tidak hadir di dalam kelompok-kelompok kecil kita. Oleh karena mungkin Tuhan tidak berkenan kepada kelompok-kelompok kecil kita. Saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin terdengar kasar dan terdengar begitu keras. Tetapi ini realitanya, kalau Tuhan tidak hadir, maka wajar saja rumah itu menjadi gelap gulita. Rumah itu menjadi tidak menarik untuk didatangi. Saya waktu kecil suka sekali baca komik. Dan biasanya komik-komik itu selalu menggambarkan tentang cerita ada orang yang tersesat di tengah hutan. Maka apa yang pertama dia cari Bapak Ibu Saudara? Dia akan mencari rumah yang ada terang di sana. Terang yang menandakan ada sebuah kehidupan di sana. Dia tidak akan mendatangi tempat yang gelap. Dia akan mendatangi, oh ini loh PDP Efesus yang terang benderang, yang memberikan rasa hangat dan keamanan. Oh ini loh PDP Ibrani. Oh ini loh PDP Philadelphia. Oh ini loh PDP Kolose. Dan PDP-PDP yang lainnya.
Di PDP itu aku melihat ada terang Kristus hadir di rumah kecil itu. Bapak Ibu Saudara, maukah engkau menjadi rumah Tuhan bagi mereka yang membutuhkan? Next, 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Allah meminta kita untuk berperan aktif di dalam rumah Allah. Sebagai apa? Sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Tuhan mau kita terlibat. Terlibat dengan cara apa Bapak Ibu Saudara? Next. Saya mengambil satu teori dari Jerry and Mary White. Dia menggambarkan bahwa relasi pertemanan yang Kristen adalah relasi yang dibangun di dalam Kristus. Dan relasi ini membutuhkan effort, usaha, membutuhkan waktu, time sebagai tiangnya. Kita dapat meneladani Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelayanannya yang begitu intens itu, dia bahkan mengatakan seorang anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan saya mengaku, saya masih butuh tidur. Saya masih terkadang kalau lagi istirahat, juga kalau dihubungi, baru mau istirahat. Sekarang sudah dihubungi. Ada waktu-waktu kecenderungan berdosa di dalam diri saya pun muncul. Tetapi Yesus menjadi teladan kita ketika dia katakan seorang anak manusia gak punya tempat bahkan untuk meletakkan kepalanya untuk beristirahat. Untuk membangun relasi kita butuh effort Bapak Ibu Saudara. Gak bisa habis itu pulang. Kita butuh kasih waktu meskipun kita sibuk. Kita butuh ngasih kasih, love. Ini sudah jelas sekali ya hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan juga sesamamu. Kita juga butuh sesuatu yang bisa menolong untuk relasi itu jadi menyenangkan, fun, humor, candaan. Itu dibutuhkan di dalam relasi. Bapak Ibu Saudara, saya teringat di dalam kisah ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Baik di Lukas 24 maupun juga di dalam Yohanes juga dicatatkan tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, murid-murid itu menjadi tidak percaya kalau kita baca Lukas 24. Murid-murid itu butuh bukti. Dan Tuhan memberikan bukti. Ini loh, tanganku yang bolong, kakiku yang bolong. Tapi uniknya di dalam Lukas 24 maupun di dalam Yohanes tidak dicatatkan bahwa lambung Yesus itu terkoyak yang ditombak oleh prajurit. Dan saat murid-murid tidak percaya, menganggap dia sebagai hantu, bukan Tuhan, Yesus selalu ngomong apa Bapak Ibu Saudara? Adakah makanan padamu? Berikan kepadaku. Murid-murid ngasih ikan goreng Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang minyak lagi mahal ya. Jadi kalau kita berhemat, kalau saat itu mungkin tidak berhemat. Ikan goreng untuk Yesus makan. Di satu sisi ketika saya baca ayat ini, kok lucu ya? Tuhan ingin buktikan bahwa dia itu adalah Tuhan Yesus, bukan hantu. Dia makan sesuatu yang sebenarnya dia nggak perlu. Dan hati saya tergelitik, saya ketawa sendiri. Kalau Yesus makan, begitu turun, masuk ke lambung, apa yang terjadi ya? Tapi saya nggak boleh bercandain Tuhan, gitu ya. Nggak boleh candain Tuhan. Saya cuma bertanya sama Tuhan, kok Tuhan sampai segitunya gitu loh. Sama murid-muridnya. Jangan-jangan Tuhan itu juga pengen bercanda sama mereka. Kalau saya makan, ini fantasi liar saya ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Yesus makan masuk ke lambungnya, keluar lagi enggak? Karena lambungnya koyak. Jadi saya melihat ada sisi fun, ada sisi lucu dari Tuhan. Yang seringkali juga hadir di berbagai kejadian yang lain Bapak Ibu Saudara. Dan di dalam membangun relasi ada sharing yang dalam, obrolan yang dalam. Kita lihat Yesus juga punya lingkaran murid-murid yang dia dekat. Dia ajak beberapa murid dan Yohanes untuk datang berdoa di Taman Getsemani. Di situ Yesus men-sharingkan semua hal, ketakutannya, gitu ya.
berkaitan dengan penyalibannya dan yang lain. Kita juga lihat pengorbanan diri di sana dibutuhkan untuk membangun relasi. 1 Yohanes 3:16-20 berkaitan dengan pengorbanan diri. Kita juga lihat ada nasihat di sana. 1 Tesalonika ayat 5, pasal 5 dan ayat yang ke-11. Kita juga lihat ada stimulus, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ada spiritual challenge. Yesus ketika menghampiri Petrus ketika dia bangkit, Yesus memberikan tantangan, gembalakan domba-dombaku jikalau engkau mengasihi aku. Yesus bertanya berkali-kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan domba-dombaku. Dan ada kesetiaan tentu saja. Bapak Ibu Saudara, inilah yang perlu dibangun di dalam relasi yang kita bangun di dalam Kristus. Ada koinonia di dalam sana. Ada persekutuan yang mengikat. Siapa yang mengikat? Yesus Kristus. Ada persekutuan yang kita pegang. Apa yang kita pegang bersama? Yakni Yesus Kristus. Saya seringkali memberikan penggambaran ini. Yesus di tengah-tengah dan kita semua itu saling berpegangan tangan. Sehingga ketika ada satu saja anggota kelompok kecil kita itu sedang lemah, sedang ingin melepaskan diri dari persekutuan, seluruh tangan ini akan merasakan ada sebuah pergerakan. Ada yang gak beres di kelompok ini. Ada yang sedang lemah, ada yang sedang sakit. Maka di dalam koinonia persekutuan itu semua orang, semua pribadi yang berpegang kepada Kristus yang sama itu akan merasakan. Diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk bisa merasakan ada pergerakan yang terjadi di dalam komunitas kelompok kecil ini. Bapak Ibu Saudara, Kristus hadir di tengah-tengahnya. Next. Dietrich Bonhoeffer mengatakan di dalam bukunya Life Together, Christianity means community through Jesus Christ and in Jesus Christ. No Christian community is more or less than this. Kekristenan berarti komunitas melalui Yesus dan di dalam Yesus. Tidak ada komunitas Kristen yang lebih ataupun kurang daripada itu. Jadi persekutuan, komunitas, kelompok kecil tidak harus melalui Yesus dan di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan sedang berbicara kepada kita. Kita yang sudah hadir di dalam kelompok kecil maupun kita yang belum terlibat di dalam kelompok kecil. Tuhan ingin kita sebagai tubuh Kristus itu punya satu kesatuan. Yesus sebagai kepala dan kita semua sebagai anggota tubuhnya. Jika ada satu yang sakit atau tersakiti, maka seluruh bagian anggota tubuh pun akan merasakan hal yang sama. Oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum terlibat di dalam kelompok kecil. Mari bergabung di dalam kelompok-kelompok kecil sesuai dengan wilayah-wilayah Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin yang ada di gereja, nanti saat keluar Bapak Ibu Saudara dapat mengambil juga kertas buklet tentang PDP. Bapak Ibu Saudara dapat melihat Kolose, Roma, Ibrani, Philadelphia, Efesus, Filipi, Yeriko, dan Sion. Yang pemuda secara spesifik bisa masuk ke Yeriko ataupun Sion. Di situ ada kontak-kontaknya. Bapak Ibu Saudara dapat mencoba untuk mengkontak dan bergabung. Dan sebagai aplikasi di minggu ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah terlibat aktif di dalam kelompok kecil, hubungi satu orang. Hubungi satu orang atau satu keluarga, sampaikan betapa Bapak Ibu Saudara bersyukur memiliki mereka di dalam kelompok kecil. Dan Bapak Ibu Saudara yang sudah di dalam kelompok kecil, doakan satu nama untuk diajak bergabung di dalam kelompok kecil. Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam kelompok kecil, mari gumulkan, libatkan diri, berikan waktumu, berikan usahamu. Doakan, Tuhan, aku ingin bergabung di dalam kelompok kecil. Berdoa dan pilihlah tempat-tempat yang tepat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kiranya firman-Mu menggelisahkan kami. Kami adalah rumah-Mu. Berikan kami hati, berikan kami kemampuan untuk menjadikan rumah-Mu sebagai rumah yang layak untuk didatangi orang lain.
Rumah yang hangat, yang aman, yang tenang, yang boleh mendatangkan sukacita bagi orang lain. Rumah yang boleh diketuk kapan saja. Rumah yang siap membukakan pintu bagi mereka yang saat ini sedang membutuhkan Engkau. Mereka yang saat ini sedang terluka, mereka yang saat ini sedang berduka, mereka yang mungkin saat ini sedang tersesat, mereka yang saat ini mungkin sedang berputus asa. Jadikan kami rumah, komunitas yang dapat menerima mereka. Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap PDP yang ada. Untuk Kolose, Roma, Ibrani, Philadelphia, Efesus, Filipi, Yeriko, dan juga Sion. Biarkanlah semua PDP ini boleh dipakai Tuhan juga untuk menyambut akan anak-anak Tuhan yang membutuhkan akan Tuhan, berakar, bertumbuh bersama, dan berbuah bersama. Sehingga hidup kami dapat jadi kesaksian yang baik bagi orang-orang di luar daripada komunitas kami. Tuhan, kami mau jadi batu yang hidup untuk membangun rumah Tuhan. Tolong kami, ajari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama umat kudus Allah di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan kembali akan iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk. Kita bersyukur bahwa Tuhan melalui gereja sudah menyediakan bagi kita komunitas dalam kelompok kecil, di mana kita dapat berbagi pergumulan, saling mendoakan, saling bertumbuh bersama, bersekutu bersama. Dan pada kesempatan ini, PDP Efesus merupakan wakil dari PDP yang ada di gereja, akan membawakan pujian bagi kita semua. Allah sanggup. Dan setelah itu kita bersama-sama akan menyaksikan video PDP yang ada di gereja. Inilah dia pujian dari PDP Efesus.
jemaat Tuhan yang terkasih, dalam kerinduan kita untuk menjadi murid Kristus, kita pastinya perlu untuk selalu belajar layaknya seorang murid. Dan di GKKA kita memiliki wadah untuk belajar bersama di dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Di dalam komunitas ini, kita akan terus ditolong untuk saling mendukung bersama-sama di dalam PDP. Persekutuan Doa dan Pemuritan. Demikian nama yang diberikan untuk kelompok kecil kita. Ada 3 ciri khas yang menjadi bagian penting di dalam PDP GKKA Banjarmasin. Yang pertama yaitu adanya kebergantungan. Yang pasti kebergantungan kepada Tuhan Yesus. Di sana kita ditolong untuk melihat akan diri kita, melihat kebergantungan kita akan Tuhan yang harus terjadi tiap-tiap waktu. Termasuk di dalamnya kita bergantung kepada teman-teman kita yang akan menolong kita, mendukung kita bertumbuh bersama-sama. Selanjutnya juga di dalam PDP kita akan melihat kebersamaan. Merupakan bagian yang penting sebagai murid yang sama-sama belajar untuk saling menguatkan, untuk saling belajar bersama-sama. Di dalam kebersamaan itu juga akan lahir bagian yang ketiga, yaitu kesempatan kita untuk bersaksi. Karena kesaksian kita tiap-tiap hari melalui setiap perenungan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, kemudian kita mengaplikasikannya dalam hidup, kita perlu juga punya waktu untuk membagikannya kepada teman-teman kita. Dan mereka pasti akan saling memberkati, saling belajar melalui setiap kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap anggota di dalam kelompok kecil. Dan di GKKA, PDP yang ada dibagi berdasarkan wilayah atau domisili tempat tinggal para Bapak Ibu sekalian. Ada PDP Kolose, ada PDP Ibrani, ada PDP Philadelphia, ada PDP Roma, ada PDP Efesus, dan ada PDP Filipi. Dan kita masih memiliki 2 PDP lagi, dan yang ini khusus untuk para pemuda-pemudi. Bapak Ibu, 2 PDP ini adalah PDP Yeriko dan PDP Sion. Mari bergabung bersama-sama di dalam PDP yang telah tersedia bagi Bapak Ibu Saudara semua. Jangan lupa setiap hari Selasa di minggu pertama sampai minggu yang ketiga pukul 19.30 WITA. Mari terus bertumbuh, belajar bersama menjadi murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pujiannya dan video-video yang boleh kita lihat. Semoga itu membuat kita yang sebelumnya tidak aktif untuk segera aktif dalam persekutuan di PDP. Mari jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur kita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Persembahan kita pada hari ini ada dua. Pertama, persembahan untuk kas gereja atau persembahan syukur dapat ditransfer ke rekening gereja yang ada di Bank BCA ataupun Bank Danamon, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR kode yang tertera di layar. Persembahan kedua adalah persembahan misi, dapat ditransfer ke rekening misi yang ada di Bank Mandiri, atau bisa juga dengan menggunakan scan QR kode yang tertera di layar. Dan bagi jemaat yang pada saat ini beribadah secara onsite, yang kesulitan transfer, dapat memasukkannya dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu masuk pada saat sebelum dan sesudah ibadah. Amplop persembahan tersedia di meja depan. Mari jemaat Tuhan, bawalah persembahanmu yang terbaik bagi Tuhan. Bertumbuh dalam kasih. Tuhan, kami persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan kita dan juga kita bersafaat bersama-sama untuk pergumulan kita bersama. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau anugerahkan di dalam kehidupan kami. Biarkanlah dari apa juga yang telah kami persembahkan kepada gerejamu, kepada pelayananmu, kiranya Engkau boleh pakai menjadi alat untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap diaken, majelis di dalam mengelola akan keuangan ini. Kiranya semua dapat tertata dengan baik, semata-mata untuk pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja ini. Kami berdoa juga Tuhan buat kehidupan kami, biarkanlah di dalam segala pergumulan kami Tuhan hadir menolong, dan di dalam semua doa dan kerinduan kami Tuhan hadir memberikan jawaban dan juga penguatan kepada setiap kami. Dan bersama-sama Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk kondisi pandemi di bangsa kami ini, dan juga khususnya di dalam kota Banjarmasin yang saat ini berada di level 3 PPKM. Kiranya Tuhan menolong di dalam lonjakan kasus ini kepada
para tim medis maupun juga tenaga administrasi di rumah sakit. Biarkan mereka Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan akan stamina tubuh yang baik, dan juga semangat di dalam merawat dan juga menolong setiap pasien yang terpapar oleh COVID-19 ini. Mereka juga Tuhan kiranya berikan penghiburan sehingga di dalam semua tugas tanggung jawab mereka boleh tetap memiliki hati yang tulus untuk bisa menolong proses kesembuhan dan pemulihan daripada pasien COVID-19 ini. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Engkau juga menolong akan para pemimpin bangsa kami di dalam menghadapi lonjakan kasus ini. Kiranya melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan, itu semua boleh memberikan kesadaran kepada masyarakat yang ada untuk juga boleh mendukung dan juga memberi diri untuk saling menjaga satu dengan yang lain, sehingga lonjakan kasus ini boleh kembali melandai dan kehidupan kami boleh kembali normal. Kiranya Tuhan yang menolong dan memulihkan akan bangsa dan negara kami ini, dan juga kiranya Tuhan juga menolong untuk setiap masyarakat yang belum melakukan vaksinasi baik yang pertama maupun yang kedua. Kiranya mereka boleh diberikan kesadaran hati dan juga keinginan untuk melakukan vaksinasi ini. Demikian juga dengan booster yang saat ini sedang giat dilakukan. Kiranya ini pun dapat menjadi jawaban bagi pemulihan akan kondisi pandemi kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saat ini bagi jemaat-jemaat yang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Pausan, untuk Bapak Lukman Kurnia dan Ibu Syoming, Bapak Feriong, Ibu Yeni Goguna, Saudari Iren, Ibu Natalia Luis, Diakan Kesantoro, adik kami Thea, Ibu Suryati, Mama dari Bapak Kiki dan juga Bapak Hans, Ibu Liu Kengim, Ibu Mira, Pendeta Emeritus Paulinalo, Bapak Punlung, Ibu Swan Kim, Bapak Andi Cahyono, dan Bapak Budi Hartono, ataupun juga jemaat-jemaat yang tidak kami sebutkan satu persatu namun saat ini berada di dalam kondisi sakit dan juga di dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan hadir memberikan penghiburan bagi mereka, dan biarkanlah lawatan Tuhan boleh menyembuhkan dan memulihkan kondisi kesehatan mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk setiap jemaat yang berulang tahun. Biarkanlah di dalam sukacita bertambahnya usia, mereka juga boleh mengingat dan juga boleh memaknai akan anugerah Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh merayakannya dengan penuh sukacita bersama dengan keluarga di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Mira Triana, Ibu Nani Cynthia, Ibu Jenny Freda, Saudari Tarida Mariska, Saudara Kristianka, Bapak Ronite, Bapak Edi Purwanto, Bapak Hermansyah, Bapak Hendra Tote, dan juga jemaat yang berulang tahun pernikahan. Biarkan mereka juga boleh merayakannya sambil juga mengingat akan janji yang mereka telah bangun ketika mereka dipersatukan oleh Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gunamas dan Ibu Kang Melan, Bapak Haidri dan Ibu Lince, Bapak Agus H. dan juga Ibu Lilianti, Bapak Kevin dan Ibu Nani, Bapak Tio Syangyi dan Ibu Tan Lihun, Bapak Hermawan Wahono dan Ibu Lina, Bapak Soeharto Taruh dan Ibu Esa. Kiranya Tuhan menolong mereka di dalam pemaknaan akan perayaan ulang tahun, baik yang pernikahan maupun juga ulang tahun pribadi. Kiranya mereka boleh selalu menemukan Tuhan hadir di dalam konteks kehidupan mereka masing-masing. Biarkan juga cinta Tuhan boleh terus dibangun di tengah-tengah keluarga. Kami bersyukur untuk setiap pokok doa kami ini Tuhan. Biarkan Tuhan yang mendengar dan Tuhan yang menjawab sesuai dengan waktunya Tuhan, sehingga boleh mendatangkan akan sukacita dan ucapan syukur di dalam diri kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang di gereja maupun yang di rumah, setiap kita telah mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankan apa yang baik, jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita. Hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ibadah kita akan berakhir pada hari ini. Dan biarlah segala pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Saudara, mari kita menerima akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk untuk dapat bersaat teduh. Ibadah kita selesai. Sebentar lagi kita bersama-sama akan menyaksikan warta digital. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.